Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin berbagi cerita inspiratif untuk kamu. Semoga kamu dapat terhibur. Judul, Kisah Gadis Desa yang Miskin. Bab 1. Gadis tangguh serasa yatim piatu. Nenek, ini kayu bakarnya, panggil Rini di belakang rumah dengan membawa seikat kayu bakar yang dia cari di kebun yang banyak ranting pohon. Rin, sudah nenek bilang gak usah cari kayu ke sana, nanti saja tidak apa-apa. Nanti kalau kamu digigit ular bagaimana? Nenek Mary mengomeli cucu kesayangannya itu. Biasanya yang mencari kayu kakeknya. Kebetulan kakeknya sedang sakit. Ada apa bu kok ngomel-ngomel? Ucap kakek Aso yang menghampiri mereka di dapur. Ini loh pak, Rini cari kayu ke kebun sana. Ibu takut dia digigit ular. Jelas Nek Mary. Sebenarnya nenek dan kakeknya Rini masih terlihat muda dan masih segar. Di usia kakek 70 teh dan nenek 60 teh. Tidak apa-apa nek. Kan aku wanita tangguh hehehe, ucap Rini dengan senyum manisnya. Wajahnya yang cantik bak Ratu Elizabeth dengan hidung mancungnya. Hanya saja dia berpakaian lusuh dan rambut yang sedikit pirang karena setiap hari berjualan kue membantu neneknya. Maaf ya nak, kakek jadi gak bisa cari kayu karena sakit, kata kakek Aso. Sudah kakek istirahat saja. Aku bisa kok, kakek gak usah khawatir, ucap Rini. Rini sangat disayangi oleh kakek dan neneknya. Waktu dia ditinggal oleh ibunya, dia seperti anak yang kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Karena waktu tinggal di kota dengan ayahnya Betra Jaya, walau dia tak diberi kasih sayang oleh ayah dan omah opanya, namun ibunya selalu membelanya dan melindunginya. Di sana dia juga selalu makan enak walau selalu diperlakukan tidak baik. Saat makan bersama keluarga besarnya, Rini dan ibunya hanya makan di kamar pembantu bersama pembantu lainnya. Bu Ani mengalami tekanan batin di sana karena dituntut harus mempunyai anak laki-laki, sehingga menyerang fisiknya dan pikiran dan perlakuan buruk mereka yang semena-mena. Pak Betra juga punya putri dari istri pertamanya yang sangat dicintainya, Bu Mirna, dan putrinya Angel. Mereka di sana diperlakukan seperti layaknya majikan. Namun orang tua Pak Betra ingin Mirna memiliki anak laki-laki namun tak kunjung hamil lagi. Sehingga dia menikahkan anaknya lagi sampai mendapatkan anak laki-laki. Namun belum terwujud. Sehingga keberadaan Rini tak dianggapnya. Rini sering sekali merasa ingin dipeluk ayahnya. Namun sang ayah yang memang tak pernah mencintai ibunya. Semua hanya terpaksa karena hanya untuk mendapatkan anak laki-laki. Jangankan dipeluk, waktu kelahirannya pun Pak Betra dan orang tuanya tak menemaninya di rumah sakit. Hanya pembantulah yang disuruh menjaganya. Kepedihan Rini tak hanya sampai di situ saja. Dia juga diperlakukan kasar oleh keluarga Wijaya, termasuk kakak perempuannya, yang tak menyukai memiliki adik perempuan. Nenek, apa kuenya sudah matang? Tanya Rini. Belum. Sebentar lagi, jawab Nek Mary. Di dapur sederhana memasak memakai tungku dan kayu. Rumah nenek dan kakeknya Rini hanya terbuat dari kayu. Bangunan kayu yang sudah usang. Kehidupan yang miskin tak mampu membeli kompor gas. Walaupun begitu, Rini merasa lebih aman dan nyaman tinggal di kampung walau hidup susah. Namun kasih sayang kakek dan neneknya penuh untuk Rini. Rin, kapan kamu ujian sekolah? Tanya Nek Mary. Minggu depan Nek.
Tapi aku belum bayar uang ujian sekolahnya, Nek. Jelas Rini. Memangnya berapa? Tanya Nek Mary. 250.000, Nek. Uang dari mana? Ucap Rini seperti pasrah. Memang selama ini di kampung walaupun Rini hidup susah namun sekolah dinomor satukan oleh kakeknya. Agar Rini nantinya bisa menjadi wanita yang bisa mencapai cita-citanya. Nanti nenek tebok celengan deh. Buat kamu bayaran. Ucap Nek Mary. Memang nenek punya celengan? Tanya Rini. Ada tapi nenek gak tahu cukup atau tidak. Ucap Nek Mary. Kalau aku pinjam sama ibunya Nadia dikasih tidak ya, Nek? Ucap Rini. Nadia adalah anak dari Pak D-nya. Kakak laki-laki alem Bu Ani. Pak D Lucy dan istrinya Meni. Pak D Lucy selama ini hanya numpang dengan istrinya yang ekonominya lebih dari keluarga kakek dan neneknya Rini. Jangan pinjam sama dia lagi, Nak. Nanti kamu cuma dimaki-maki saja. Nenek kasihan sama kamu, ucap Nek Mary. Habisnya pinjam sama siapa lagi, Nek? Cuma dia kan saudara kita. Kalau tetangga kan semua gak pernah ada yang mau bantu, Nek. Ucap Rini. Ya sudah, kamu jual dulu kue-kue ini. Nanti uangnya buat kamu bayar ujian sekolah. Jelas Nek Mary. Rini sekolah memang dibantu oleh pemerintah karena dia siswa tak mampu. Namun untuk kelulusan dan ujian tetap dia harus bayar. Bahkan baju-bajunya pun hanya minta bekas Nadia, sepupunya. Setelah kue-kue yang dimasak neneknya matang, Rini membawanya berkeliling jualan. Hingga sore hari. Nek, aku berangkat jualan dulu ya. Doakan laku semuanya. Ucap Rini. Amin. Hati-hati ya sayang, kata Nek Mary. Di kampung sekitar rumah ada beberapa tetangga yang sering julid terhadap Rini, entah apa salahnya Rini. Rini memang salah satu anak yang cerdas di sekolah ya, dia selalu mendapatkan juara kelas. Hei anak miskin. Jualan terus gak kaya-kaya. Kasihan. Ledek Abel anak tetangganya yang juga teman sekolahnya. Rini tak pernah menanggapi hinaan mereka. Karena sudah terlalu sering menjadikan Rini gadis yang kuat dan sabar. Lihat saja Abel. Aku akan buktikan kalau nanti aku akan lebih sukses darimu. Batin Rini. Dia terus berjalan ke kampung sebelah untuk menjual kue-kuenya. Hingga jam 5 sore kuenya masih ada sisa sedikit. Akhirnya Rini pulang ke rumah. Saat dihitung uang hasil jualannya hanya dapat 80 Rp saja. Assalamualaikum Nek kakek. Ucap Rini kemudian masuk ke dalam. Di dalam kakek dan neneknya sedang duduk sambil memijat sang kakek. Kakek masih sakit. Tanya Rini. Tidak, sudah lebih baik Nak. Bagaimana kuenya laku semua? Tanya kakek Rini. Masih ada sedikit. Jawabnya. Tidak apa-apa, kita makan saja ya. Jawab kakek. Rini pun mengangguk. Ini uang celengan nenek, ada 150 Rp totalnya. Kalau ditambah uang jualan cukup tidak Nak? Tanya nenek sambil menyodorkan uang celengannya. Ini hanya 80 Rp Nek. Ucap Rini. Masih kurang 20 Rp ya? Kata kakek. Nanti aku pinjam sama Bude ya Nek, semoga dikasih, ucap Rini. Kakek dan neneknya saling bertatapan. Ya sudah, coba saja, ucap nenek. Terus besok untuk modal jualan bagaimana Nek? Untuk lauk makan juga, ucap Rini. Sudah gak usah mengkhawatirkan besok Nak. Besok kita bisa masak timun, di kebun kakek ada pepaya juga kan bisa dimasak. Ucap kakek.
Terima kasih ya Nek kakek. Maafin Rini selalu menyusahkan kakek sama nenek, ucap Rini dengan mata yang berkaca-kaca. Kakek dan nenek yang minta maaf. Kamu jadi hidup susah di sini. Coba kamu sama ayah kamu pasti tidak susah, kata kakek. Aku lebih baik di sini walau susah tapi disayangi. Di sana aku hanya dimusuhi dan tak pernah disayang ayah. Jelas Rini. Lanjut bab 2.